Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Nadia Purnamasari dengan NIM 12120303029, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama pertanyaannya yaitu, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara hak asasi manusia dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Jawabannya, jika dikatakan selaras, karena hak asasi manusia dalam Islam adalah hak yang diberikan Tuhan, jadi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Allah telah menganugerahkan pada manusia 3 kemuliaan atau 3 karomah, yaitu yang pertama ada karomah fardiyah atau kemuliaan individu, yang berarti bahwa Islam melindungi aspek kehidupan manusia, baik aspek spiritual maupun aspek material. Yang kedua ada karomah ijtimaiyah atau kemuliaan kolektif, yang berarti bahwa Islam menjamin sepenuhnya persamaan di antara individu-individu. Dan yang ketiga ada karomah siyasah atau kemuliaan politik, yaitu Islam memberi hak politik kepada individu untuk memilih atau dipilih pada posisi politik. Nah, dalam kaitannya tentang persamaan hak dan kedudukan, Al-Quran telah mengantisipasinya dengan salah satu ayat yang menyatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Adapun yang bertentangan dengan HAM dan agama Islam, yaitu karena HAM itu produk barat, sehingga kita seorang muslim tidak boleh menerimanya sama sekali. Ada lagi yang mengatakan jika HAM itu nilai-nilainya bertentangan dengan ajaran Islam, karena dengan diterimanya HAM berarti membuka jalan untuk menerima liberalisme. Dengan menerima liberalisme, maka kita sebagai umat muslim berarti menerima sejumlah konsekuensi, misalnya orang yang bisa berbuat apa saja yang mereka mau gitu, termasuk menjadi atau membenarkan LGBT dengan dalih hak asasi manusia. Akan tetapi semua kembali lagi pada diri sendiri. Apabila kita paham atau mengerti tentang hak asasi manusia dan tahu batasan-batasannya, kita juga akan terhindar dari hal-hal yang disebutkan dan tetap di jalan yang benar sesuai syariat agama Islam. Yang kedua, ada soal yang kedua yaitu demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Nah, jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga ini dalam mencapai tujuan nasional. Jawabannya yaitu hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia mereka sederajat, tetapi saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat yang harus menjadi kepala penyuara rakyat. Namun, keadaannya sekarang mereka hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Nah, sebagai lembaga eksekutif, mereka menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang diawasi oleh legislatif dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif. Nah, yang membuat undang-undang karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol, yaitu lembaga yudikatif. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu
Menurut Dawan Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Nah, jawabannya yaitu konsep masyarakat madani menurut perspektif Islam sudah diatur dalam Al-Quran, yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada khairah ummah atau masyarakat terbaik. Yang kedua ada ummatan wasaton, yaitu masyarakat seimbang. Dan yang terakhir ada ummah muktasyidah, yaitu masyarakat moderat. Nah, konsep tersebut telah diterapkan di Madinah ketika dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, diterapkannya setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dengan para sahabat dan dikeluarkannya Sahifah Ayyuwasiqoh atau Piagam Madinah yang berisi tentang yang pertama ada asas kebebasan beragama, dan yang kedua ada asas persamaan, yakni semua orang mempunyai kedudukan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga ada asas kebersamaan, yang keempat asas keadilan, yang kelima asas perdamaian, dan yang keenam asas musyawarah. Dan yang terakhir ada nomor 4, yaitu soalnya radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Jawabannya, upaya-upaya efektif yang bisa dilakukan di kalangan pemuda untuk mencegah pemikiran radikalisme adalah dengan memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, merupakan cara yang baik dalam memaknai sebuah kehidupan, karena kehidupan ini kita dihadapkan pada berbagai pilihan, tidak semuanya benar. Nah, saat kita memiliki pemahaman yang baik mengenai ilmu pengetahuan, maka kekokohan pemikiran para pemuda yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, mereka tidak akan mudah terpengaruh terhadap radikalisme. Nah, cukup sekian penyampaian jawaban dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.